Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan syahril Quran yang bertema Jihad Santri Jayakan Negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi lakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya supaya kita beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang telah kami baca untuk mengawali tausiah, kami berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berjihad di jalannya. Supaya apa? Ya, supaya kita beruntung. Berbicara tentang jihad sudah tak asing lagi, kata-kata tersebut seringkali terlintas di telinga kita. Dan menurut survei yang saya lakukan di lingkungan sekolah, banyak orang menafsirkan jihad adalah perang. Tetapi sebenarnya jihad bukan hanya dalam bentuk peperangan saja. Lalu bagaimana cara berjihad? Sebelum kita memasuki bagaimana cara berjihad, mari kita dalami apa itu jihad. Menurut etimologi, jihad berasal dari dua kata, yaitu jahdun usaha dan juhdun kekuatan. Tetapi menurut sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Abbas berpendapat bahwa jihad adalah mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa jihad adalah kesanggupan, kekuatan, dan kesungguhan pada jalan yang diyakini itu benar. Jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama, jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafik. Dan yang keempat, jihad memberantas kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Lalu bagaimana cara berjihad? Dalam hadis sudah dijelaskan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, berjihadlah kau melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dengan jiwamu, dan dengan lisanmu. Riwayat Ahmad dan Nasai, hadis sahih menurut Hakim, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Ahmad wa Nasai wa shahhahul Hakim. Dari hadis ini ada 3 cara untuk berjihad, yaitu yang pertama, jihad dengan harta. Jihad dengan harta adalah menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah, khususnya bagi perjuangan peperangan yang menegakkan kalimat Allahu Akbar, serta menyediakan keluarga mujahid yang ditinggal berjihad. Yang kedua, jihad dengan jiwa. Jihad dengan jiwa adalah memerangi orang kafir yang memerangi
Jihad ini biasa disebut dengan qital. Qital yaitu berperang di jalan Allah. Dan yang ketiga, jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan yaitu menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam kepada manusia serta menjawab tuduhan-tuduhan sesat yang diarahkan pada Islam. Termasuk jihad dengan lisan yaitu tabligh, ta'lim, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, serta aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep Satriana SPDI selaku Dewan Pendiri. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hidayatul Mustafa selaku Kepala Sekolah SMP Islam 1 Kalirjo. Yang kami hormati Bapak Haji Widodo MPDI selaku Kepala SMK Ma'arif 1 Kalirjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf jajaran SMP Islam 1 Kalirjo dan SMK Ma'arif 1 Kalirjo, serta rekan-rekan SMP Islam 1 Kalirjo dan SMK Ma'arif 1 Kalirjo yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara memperingati Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kurang suatu halangan apapun. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada pagi menjelang siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Haja Wiwin Winardi MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh saudari Talita Nafalibna dan Nudatul Rahmawati dari SMP Islam 1 Kalirejo. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan turaibu wa tunasibu wa tuhammidu bihadi hadriya wa ilahi dinil Islam wa tuhammidu bihadi hadriya wa ilahi dinil Islam. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan turaibu wa tunasibu wa tuhammidu bihadi hadriya wa ilahi dinil Islam wa tuhammidu bihadi hadriya wa ilahi dinil Islam. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sudan Harapan. Kepada yang bertugas disilakan. Bangsa dan tanah air.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar satu sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala di kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tsumma al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salih sahabat tabi'in wal ulama wal sanifin mufassirin muhaddisin wa jami'ul malaikatil muqarrabin khususan malaikatil khafadah ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar Asman Ali radhiyallahu anhum ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila hadrati Syekh Abu Hasan Asadili Hasan Syekh Ba'uddin Naqsabandi usuli furu'ihim wa li baitihim ila hadrati Usman wal Somali Jawa wal Madura wa Sumatera khususan ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama Syekhuna Khalil Kiai Haji Ustaz Samsul Arifin Kiai Haji Al-Syekh Hasim As'ari Sumaila Wahab Asdullah Ridwan Abdullah ila hadrati Alwi Abdul Aziz ila hadrati Mbah Maimun ila hadrati Haji Abdurrahman Wahid ila hadrati ulama fi Qaryah Lampung Sumaila Bahdi Gusman Mustafa Khufran Bismillah Bayi Muhammad Sadiq Bayi Jepara Bismillah Sumaila Bayi juga ulama Bismillah hadrati Syekh Mustamil Karim Al-Maghfurlah Syekh Hasan Syekh Zakaria di Jamal Mustamil Al-Maghfurlah Ismail Hasan Al-Maghfurlah Sumaila hadrati muassis pendiri Islam satu Kalirejo para pendahulu di Korea Kalirejo Mbah Haji Tayyib Sumaila Mbah Haji Jainal Abidin Sumaila Mbah Haji Basirun Sumaila Mbah Ustaz Mahfudin Sumaila Mbah Haji Muhammad Solehan Sumaila Mbah Haji Sahrul Jami'il ahli kubur Korea Kalirejo kulluhum ghafurallahu lahum wa dhunubahum wa khatayahum
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين يا رب العالمين حضرات المحترمين والمكرمين para alim ulama para kiai ustaz akhil al-kiram al-ustaz Muhammad Hidayatul Mustafa Bapak Haji Ibu Hajah yang hadir di majelis ini yang sangat saya taklimi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kami muliakan Dewan Pendiri SMP SMK Ma'arif Suatu Kalirejo. Beliau juga jawara, pendekar, juga akademisi. Beliau adalah Bapak Asep Satriana MPDI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga pada tamu kita yang begitu suaranya merdu, Ibu Hajah Warni Winarni. Mohon maaf kalau salah. Ini luar biasa hari ini acara kita, Masya Allah. Beliau adalah qori'ah nasional, mungkin internasional, dapat memotivasi kita semua yang suaranya kurang bagus bisa kita untuk gurah. Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif Suatu Kalirejo Bapak Haji Widodo MPDI yang beliau hari ini tidak bisa hadir karena kepentingan tidak bisa ditinggalkan. Bapak Kepala SMP Suatu Kalirejo Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Asep Satriana SPDI selaku Dewan Pendiri. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, di pagi menjelang siang ini kita tidak bosan selain menyatakan rasa syukur di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dua sekolah ini melaksanakan yang pertama adalah hari memperingati Hari Santri yang tepatnya kemarin pada tanggal 22. Cuman ngiras-ngirus terus ngiris. Jadi sekalian di ujung Maulid, muludan, bahasa Jawanya muludan ya, berarti. Nah ini sekalian memperingati hari lahirnya kanjeng Nabi kita, Nabiullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sholawat dan salam mari kita sanjungkan junjungan kita Nabiullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya tadi disampaikan oleh ketua panitia dan disampaikan tadi oleh pembaca resolusi jihad dan ikrar santri, yang perlu diketahui bahwa republik ini dengerin anak-anak, republik ini dirintis itu oleh santri. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dengan santrinya berjuang melawan penjajah, ya kan? Santri berjuang, begitu banyak santri yang korban. Itu di Jawa Timur. Di Jawa Barat, Kiai Jenderal Mustafa, tapi bukan di Jenderal Mustafa yang ini, Kiai Jenderal Mustafa Tasikmalaya, ya, itu dipancung sama Jepang. TNI belum lahir anak-anak, karena TNI itu lahir setelah merdeka. Dulu adanya tentara Hizbullah, adanya tentara peta, ya kan, zaman Heho, zaman Jepang. Belum ada TNI. Jadi yang merintis itu santri. Pada waktu itu santri di pondok-pondok pesantren dibekali ilmu bela diri. Ini makanya di SMK dan di SMP diajari ilmu bela diri. Ini luar biasa, karena republik ini dirintis oleh santri jawara. Ketika mau merdeka, yang nyusun BPUPKI itu akademisi. Jadi oleh 3 unsur inilah Indonesia bisa merdeka. Nah, kalau hari ini Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Hari Santri, itu belum seberapa perjuangannya para santri. Itu. Kalau hari ini pemerintah memberikan penghargaan, kalau dibandingkan dengan perjuangannya, itu belum seberapa. Jadi kemerdekaan ini ditebus oleh santri dengan darah dan nyawa. Hari ini kalau mengisi kemerdekaan dengan cengar itu anggota dewan, saya sampaikan ketika peringatan 17 Agustus di depan anggota dewan, saya minta anggota dewan mengisi kemerdekaan itu, dan jangan dengan cengar-cengir saja, tapi dengan serius mengisi kemerdekaan. Dan NU itu luar biasa. NU ini dari mulai tatanan ketua dan lembaga-lembaganya itu lengkap, ya, ibu-ibunya ada muslimat. Kebetulan ketua muslimat Kaliurjo ini Ibu Rohayati. Nur Hayati ketukar. Asal jangan ketukar istri aja. Bahwa istri nggak punya, ketukar istri. Ketukar. Ibu Nur Hayati itu ketua muslimat. Ketua muslimat itu berarti ibu-ibunya orang NU. Nah, Umi Haja Wiwin Winardi ini pengurus muslimat provinsi. Jadi ibu-ibunya NU gitu. Ini ketemu dengan muslimat kecamatan Unggul. Hari ini sebenarnya dari kemarin saya harusnya ada di Surabaya. Kebetulan saya pengurus Bagarusa Pusat, dan hari kemarin itu dikukuhkan oleh Presiden sekaligus memperingati Hari Santri gitu. Jadi Bagarusa ini luar biasa. Nah, di Lampung ini dulu belum ada, saya datang ke sini belum ada Bagarusa, saya dirikan Bagarusa, sehingga saya diamanati oleh Kiai Basuki Abdurrahman selaku guru saya. Beliau seorang kiai, beliau seorang kawara, beliau seorang akademisi, karena sebelum merdeka beliau sudah S2 sebelum merdeka.
orang yang tamat SD aja sebelum merdeka sedikit. Beliau sebelum merdeka S2. Gitu. Basicnya santri. Nah hari ini hari santri, harusnya pakai sarung, karena santri itu sarungan. Ada guru yang nggak pakai sarung, itu guru itu sensitif kalau pakai sarung. Sensitif kalau pakai sarung karena demokratis banget kalau pakai sarung, kegeser-geser nggak ngerti, makanya pakai celana. Kata Bapak ini mesin sarungan orang katokan, ya orang katokan, orang katok panjang maksudnya. Nah, itu. Jadi hari ini saya selaku Dewan Pendiri merasa bangga, merasa senang karena yang nanti yang ceramah Pak Mustafa, nanti kalau saya kepanjangan nanti pikiran nanti yang saya ceramah, ya kan? Sekali lagi saya minta untuk anak-anak SMP dan SMK, hari ini adalah hari santri dan dari detik ini sampean-sampean ini kan ada yang belum jadi santri, baru jadi murid di SMP di SMK. Mudah-mudahan nanti pulang berpikir terus menjadi santri di pondok mana? Al-Ihya atau Al-Hijrah. Itu loh, supaya jadi santri beneran ya. Perempuan ini penting, urusan toharoh itu harus ngerti ya. Itu minimal toharoh, karena perempuan itu akan kena haid dan akan kena nifas. Nah kalau nggak ngerti toharoh, lah terus sholatnya utama. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Widianto Eskom selaku Ketua PCNU Lampung Tengah. Kepada beliau disilakan. Apa yang sudah dilakukan sudah banyak sekali alumni atau siswa-siswinya yang berhasil sampai saat ini, dan luar biasa kegiatan-kegiatan pendidikannya. Kita sama-sama tahu bahwa SMP Islam 1 Kalirejo ini menjadi rujukan dan dilihat banyak sekolah lain bahwa apa yang sudah dilakukan berhasil guna. Juga demikian dengan SMK Ma'arif 1 Kalirejo yang disebut SMK Ma'arif 1 Kalirejo itu karena SMK yang pertama kali mendirikan SMK Ma'arif di Lampung Tengah. Selamat buat SMK Ma'arif atas prestasi-prestasinya dan yang menjadi cikal bakal dari hadirnya SMK untuk tingkat Ma'arif di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu kami berpesan kepada seluruh siswa-siswi kami bahwa teruslah berjuang, teruslah berusaha menegakkan kebenaran, dan teruslah berusaha dalam bidang pendidikan, teknologi, serta apapun itu di dunia pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara serta kemajuan Ma'arif untuk Lampung Tengah. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Mars Ma'arif NU dan Mars Hari Santri Nasional. Kepada yang bertugas disilahkan. Berilmu beramal
Sarjana yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Hidayatul Mustafa SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum menjawab. Yang menjawab salam saya doakan sehat panjang umur. Jadi orang yang sukses, kaya, disukai oleh banyak manusia, bisa membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, mudah-mudahan dapat hadiah gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kehadapan Bapak Asep Satriana selaku Dewan Pendiri SMP dan SMK Ma'arif 1 Kalirejo beserta Ibu, belum kehadapan Bapak Haji Paijo, Bapak Palimin, Bapak Holidi, dan Ibu Nur Hayati, Ibu Rohayati, Ibu Huriati, Bu Nur Imani selaku sesepuh di SMP Islam 1 Kalirejo dan di SMK Ma'arif 1 Kalirejo. Hadapan Bapak Haji Widodo selaku Kepala SMK Ma'arif 1 Kalirejo beserta jajaran Dewan Guru dan wakil-wakil kepala sekolah yang saya hormati, yang saya banggakan. Kehadapan diri saya sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Islam 1 Kalirejo dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, Sapras, bendahara yang saya hormati, dan juga seluruh Dewan Guru beserta staf yang saya hormati, yang saya banggakan. Kehadapan teman-teman siswa dan siswi SMP dan SMK Ma'arif 1 Kalirejo yang saya banggakan, yang mudah-mudahan kelak Anda semua menjadi generasi penerus untuk agama, bangsa, dan negara. Puji syukur alhamdulillah kehadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita semua oleh Allah masih diberi sehat, diberi sempat,
sehingga kita semua bisa berkumpul di halaman sekolah kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini membawa manfaat dan maslahat di dunia maupun kelak di akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita semua bisa bersama-sama berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu beserta siswa-siswi yang saya hormati, yang saya banggakan, ini kita berkumpul di pagi menjelang siang hari ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hari Santri Nasional Jihad Santri Jayakan Negeri. Siswa-siswi sekalian yang saya hormati, ini baru kali ini saya ngaji sampai kemana-mana, baik antar provinsi, antar kabupaten, tidak disiapkan kursi sama sekali oleh panitia. Baru kali ini, entah panitianya lupa atau sengaja. Di hari santri, santri itu apa? Terdiri dari huruf sin, nun, ta, ro, ya. Salikun ilal akhirah, yang disebut
santri kalong. Kalau Anda yang sekolah berangkat pagi, pulang siang, pulang sore, itu bukan santri kalong. Karena kalau kalong berangkat pagi, pulang siang, itu kalong yang tersesat. Tapi Anda walaupun sekolah tetap disebut sebagai santri karena Anda menempuh perjalanan mencari ilmu. Karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi, barang siapa man arada dunya falaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan dia sukses di dunia, bahagia di dunia, jadi orang, ya nggak mungkin jadi ketek, mesti jadi orang yang sukses di dunia. Berarti Anda harus menggunakan ilmu. Makanya oleh orang tua Anda disekolahkan. Terus waman aradal akhirah falaihi bil ilmi. Begitupun Anda yang dipondokkan, entah itu Anda yang mondoknya mukim, entah itu Anda yang ngajinya kalong, santri kalong, ataupun Anda setengah kalong, berangkat sore pulang malam, atau berangkatnya habis maghrib pulangnya habis isya. Nah itu pun sama saja. Atau sampean yang suka majlisan, atau sampean yang ngajinya di TPA, itu pun disebutnya sebagai orang yang mencari ilmu untuk kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang berikutnya apa? Naibun minal masyayikh, naibun anil masyayikh. Yang di huruf keduanya adalah nun. Naibun, dia sebagai pengganti, sebagai generasi penerus dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya, dari ustadz-ustadznya. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah generasi penerus, pewaris dari Nabi, sedangkan Anda sebagai pemuda dan pemudi adalah generasi penerus, pengganti ulama. Halo, halo. Andalah nanti ini yang sebagai generasi penerus ulama. Makanya disampaikan di kitab Nasoihul Ibad, karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kata Nabi dikatakan begini, ihtanim khomsan qobla khomsin, jagalah 5 hal sebelum datangnya yang 5. Apa itu? Masa mudamu sebelum datang masa tua. Makanya Anda nih yang masih muda sekarang, Anda ini calon generasi penerus untuk bapak dan ibu yang di depan ini, ataupun ustadz Anda di TPA, ataupun ustadz Anda, kiai Anda yang ada di pondok pesantren. Terus kalau mewarisi akhlak Nabi, kalau mewarisi dari Nabi, kemudian mewarisi Anda sebagai pewaris dari ulama, berarti harus mencontoh kepada akhlak dikatakan di kitab Riyadhus Shalihin, la yakulna wa la yashrabana ahadu minkum qaiman. Kata Nabi, janganlah kalian makan ataupun minum dengan berdiri. Halo, halo. Siapa yang biasa makan atau minum dengan berdiri? Halo, halo, halo. Anda sebagai generasi penerus, mulai detik ini nanti makan ataupun minum harus dengan halo, beli teh jumbo, teh oji, enak ya. Orangnya datang, orangnya ada di sini yang pakai jilbab apa?
ataupun minum dengan tangan. Halo, masih ada yang makan ataupun minum pakai tangan kiri? Lanjutkan. Makan pakai tangan kanan. Tangan kiri Anda dipakai, habis itu pakai megang bakwan. Gurih-gurihnya. Halo, orangnya datang. Jadi diingat-ingat nih ketika Anda mau makan atau minum pakai tangan kiri. Terus kalau orang yang makan ataupun minum pakai tangan kiri bagaimana Pak? Fa'inna syaiton yakul wa yasrab bisimal. Sesungguhnya setan makan dan minumnya menggunakan tangan. Berarti kalau yang makan dengan tangan kiri, jangan lihatin saya dong. Nyebut setan sambil melototin saya. Setan! Halo? Yang makan, yang minum dengan tangan kiri berarti teman. Kelihatannya jangan ke saya, ke depan sana loh. Jangan ke saya, setan. Terus yang membedakan manusia dengan hewan, manusia dengan malaikat, karena gini, manusia itu adalah makhluk yang berada di tengah-tengah di antara malaikat dan hewan. Terus kalau seumpama Anda bisa mengalahkan nafsu Anda menggunakan akal Anda, berarti Anda akan lebih baik dari malaikat. Tapi ketika nafsu Anda mengalahkan akal Anda, berarti Anda akan lebih buruk daripada yang makan dengan berdiri, minum dengan berdiri adalah saya nggak ngomong loh ya, Anda yang ngomong sendiri. Yang makan dengan berdiri berarti diingat-ingat nih, nanti kamu yang mau jajan, mau minum, diingat-ingat gitu. Wah, ya senyum lagi di foto itu, senyum. Jadi Anda selaku santri adalah naibul mi'anil masyayikh, sebagai penerus ataupun pengganti dari guru-guru Anda kelak. Sama seperti saya nih, saya dulu sekolah ya di SMP Islam 1 Kalirejo. Guru saya Bapak Haji Paijo, Bapak Karimin, Bapak Holidi, Bu Nur Hayati, Bu Rohayati, Bu Susi, itu termasuk guru saya. Dan Bu Rohayati itu yang pernah kasih kenang-kenangan saya dulu, mencubit pinggang saya. Itu jadi kenang-kenangan indah. Kalau zaman sekarang ya dilaporin tuh jadi masalah. Kalau dulu itu ya seperti itu, gitu loh. Jadi Anda lah yang menjadi generasi penerus. Makanya dikatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda sekarang adalah generasi penerus ataupun impian masa depan. Terus yang berikutnya huruf apa? Ya, tarikul anil ma'asi. Yang nomor 3 dari santri adalah tarik
menggunakan hijab ketika Anda keluar dari pintu rumah Anda. Halo? Halo? Hati-hati. Yang keluar dari pintu rumah kok melepaskan hijab, ancamannya di kitab Akhlaqun Nisa karangan dari Imam Al-Banjari, ro'aitu imro'atan mu'allaqatan bisya'riha yagli dimauha. Aku melihat orang perempuan yang digantung menggunakan rambutnya, kata Nabi, sedangkan otaknya mendidih. Tapi sayang Pak, rambut saya habis smoothing. Halo, sayang banget Pak, jadi rambut saya ini habis di smoothing. Nanti kalau pakai kerudung yang nggak kelihatan dong keindahan rambut saya. Ya silahkan. Masih ada yang keluar rumah tidak pakai hijab? Masih ada? Lanjutkan. Halo, halo, teruskan saja. Resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Yang penting kami sudah memberitahu Anda. Dipakai hijabnya. Kemudian saya pakai hijab Pak, saya pakai kerudung, tapi saya pakai kaos. Kaos saya pendek Pak, silahkan lanjutkan. Kaos saya panjang Pak, tapi press body, kata Nabi. Masih ada? Press body. Karena Pak, kalau kelihatan besar bajunya, kaosnya itu kayak anak pondok aja Pak. Terus itu nggak modis, itu sudah ketinggalan zaman Pak. Tapi kata Nabi pernah diingatkan begini, tanda-tanda dari hari kiamat adalah banyaknya wanita yang berkeliaran di jalanan ataupun di luaran yang dia telanjang. Maksudnya telanjang gimana Pak? Bukan dia telanjang tidak berpakaian, dia berpakaian tapi bentuk tubuhnya terlihat. Terus itu maksiat buat kami kaum laki-laki. Tapi kalau tidak dilihat
seperti ustadzah. Nyampe Jakarta selesai ziarah udah beres sholat subuh di Istiqlal, keluar dari sana langsung ke Lubang Buaya, nanti langsung ke Taman Mini. Wow, tadi berangkat seperti ustadzah, sudah nyampe Jakarta naudzubillah. Halo, nih yang teman-teman SMK, sebentar lagi Anda kunjungan industri, dijaga, hati-hati. Itu Tarikul Anil Masyayikh, Anil Ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang bisa menjadi penyebab dari kemaksiatan itu apa, Pak? Satu, jarkep. Jarkep. Oh, nonton. Yang ditonton mah bukan jalan kepangnya. Nonton yang nonton. Halo. Mungkin teko. Itu nanti terjadi kemaksiatan di situ. Makanya apa? Senangilah nanti yang di huruf berikutnya setelah tarikul ma'asi. Terus yang berikutnya huruf apa? Rohibun anil khairati, kamu cinta senang melakukan sesuatu hal yang baik. Berarti apa? Ngaji, taklim, majlisan. Ini yang suka majelis sholawat, halo, halo. Yang suka hadirin majelis sholawat, niati dalam hatimu untuk bersolawat. Jangan modus berangkat sholawatan boncengan. Halo, mau kemana, Beb? Mau sholawatan, boncengannya dengan garangan. Halo, bukan teko. Kalau Anda mau sholawatan berangkatnya kalau cewek dengan kalau cowok dengan, jangan modus. Orang tua mau berangkat majusan sholawatan, berangkatnya dengan ayam. Nggak boleh. Nanti ayam bebnya pinter, mesti cari jalan-jalan yang jelek itu. Halo, Bapak kok tahu, Pak? Pengalaman dong. Kita kan termasuk golongan kucing garong. Jadi gitu nih, kalau Anda majelisan datang, Anda majelis sholawat datang, Anda majelis pengajian datang, itu berarti Anda suka dengan kebaikan. Begitupun sholat jamaah ke masjid, gak usah nunggu dikejar-kejar, gak usah gak kamu modus, gak sholat, gak apa. Kenapa? Lagi M. Halo, halo. Ada tuh yang tiap ditanya terus. Gak sholat, gak apa-apa, lagi M. Gak sholat, gak apa, lagi M. Yang laki-laki ada yang kabur ke depan, samping sana ada yang kabur ke belakang, dikejar-kejar, kayak kurang pekerjaan aja. Kalau Anda memang suka dengan hal yang baik, tidak usah nunggu disuruh, tidak usah nunggu dimarah-marah, tidak usah nunggu dikejar-kejar, berangkatlah ke Ketika Anda berangkat ke masjid, dalam satu langkah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu langkah dimaafkan dosa Anda. Makanya kalau berangkat ke masjid jangan terburu-buru, nggak boleh sambil lari-lari, nggak boleh, jalan biasa aja.
Jelas? Jelas? Tapi sudah iqamah Pak di masjid nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah iqamah biarkan saja. Nanti nyampe di sana ikutilah yang bisa kamu temui itu berapa rakaat. Paham? Sampai kontrol dicincin-cincin buru-buru, nggak usah, jalan biasa aja gitu. Terus diusahakan kalau zuhur, SMP, SMK diusahakan sholatnya berjamaah di masjid. Terus yang berikutnya huruf ya yarjus salamah fid dini wad dunya wal akhirah, berharap untuk selamat di dalam beragama, di dalam dunia maupun di akhir. Untuk selamat di dunia bagaimana? Dulu waktu perpisahan yang tahun ini kemarin sudah saya sampaikan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin al-ayat. Kalau kamu ingin selamat di dunia, yang pertama sembahlah Allah. Berarti apa? Ibadah, sholat, haji. Kalau mau sholatnya dilaksanakan yang 5 waktu. Yang tadi subuh, sholat subuh ngaco. Yang tadi subuh, sholat subuh berjamaah ngaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Halo, saya Pak, karena saya baru mau wudhu, saya kebelet BAB Pak, jadi saya nggak sholat subuh berjamaah. Yang tadi subuh, sholat subuh ngaco. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo istighfar bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah Rabbi zidni diusahakan sholat 5 waktu dilaksanakan, khususnya kamu nih yang cewek nanti ketika sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, karena hadis yang menjelaskan 4 hal yang menyebabkan wanita masuk surga dari pintu manapun yang dia ingini, yang dia harapkan. Hadis itu turunnya kepada seorang wanita. Yang cewek-cewek diusahakan sholatnya dijaga. Maksudnya bagaimana Pak? Saya sholat terus Pak, bukan seperti itu yang saya harapkan. Tapi ketika Anda sudah mengatakan saya Pak, saya nggak sholat. Nah, Anda itu jam berapa? Terus yang berikutnya bagaimana? Anda itu selesai dari Anda jam berapa? Ini kan kadang enggak modus.
alasan lagi nih mau berangkat sekolah, mandi alasan lagi nih. Lah, rombongan nanti keluar lagi. Halo, halo, orangnya datang. Hati-hati, yang dimaksud seperti itu. Jadi hadis ini memang turunnya ke seorang wanita. Karena apa? Kadang wanita teledor dengan waktu sholatnya karena sababiahnya adalah darah haid. Kalau ibu-ibu yang sudah berumah tangga, biasanya lah nantilah sambil nyuci baju, selesai nyuci nanti langsung mandi besarnya. Akhirnya apa? Maghrib ditinggal, isya ditinggal, subuh ditinggal. Jelas. Hati-hati yang cewek. Kalau laki-laki nggak ada M, nggak ada. Enaknya yo males begitu aja. Jadi untuk perempuan, kalau kamu malam sudah darahmu tidak keluar, berarti kamu sudah wajib mandi besar. Yo dingin Pak, berarti Anda merebus air. Ketika mendidih pakai untuk mandi, sawang gelodok kabeh. Halo, kalau enggak Anda di rumah buat shower yang seperti di hotel, bisa dingin, bisa panas. Jelas? Paham? Itu. Dia berharap selamat dalam beragama, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Ke orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang biasa ngeyel dengan ibunya, yang biasa bantah ketika disuruh ibunya untuk membantu mencuci piring, nyapu, ngepel, Anda akan merasa kehilangan yang sangat, tumbuh penyesalan ketika ibumu sudah tiada. Kalau sekarang masih ada, mungkin orang tua Anda, ibu Anda hanya diremehkan saja. Yang masih punya ibu, kalau disuruh nyuci piring, dicuci. Kalau suruh nyapunya, yang laki-laki kalau bapaknya tukang ngarit suruh bantu ngaritnya. Kalau usahanya genteng, suruh bantuin ngurusi genteng di ban. Kalau yang buat bata, bapaknya orang tuanya di ban. Tuh jelas, paham? Terus apa? Setelah wabil walidaini ihsana wabidil qurba, berbuat baik ke saudara dekat, satu kandung, satu bapak, satu ibu, harus akur, harus baik. Terus yang berikutnya apa? Di lanjutan ayat itu, yaitu dengan tetangga dekat. Di samping orang fakir, orang miskin, itu tetangga dekat. Tetangga dekat itu siapa? Teman satu kelas Anda. Halo, halo. Teman satu kelas Anda itu adalah tetangga dekatmu. Itu adalah temanmu. Itu teman dekatmu. Itu tetanggamu yang baik dengan teman satu kelas. Gak boleh Anda bully. Mungkin karena temanmu hitam, dia setengah Papua, jadi kulitnya hitam, itu nggak boleh kamu hina. Atau biasa nih yang mulutnya manggil temannya dengan sebutan kaki empat. Halo, halo, itu temanmu. Nah kalau temannya dia berarti sama dong. Yang biasanya temennya dia ngomong anjing kami. Halo, halo. Ketika kamu ngomong anjing kamu ya, kamu langsung ngomong sama. Halo. Itu ada kadang biasa omongannya nggak enak itu, yang baik. Terus yang biasa ngina orang tua.
SMP sudah ada tahfidz Quran, itu termasuk yarjul salamah, berharap untuk selamat di dunia dan akhirat. Berarti Al-Qur'annya tiba. Siapa yang tadi subuh baca Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, saya enggak subuh, Pak. Yang kemarin duhur baca Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, saya enggak duhur, Pak. Yang setelah asar baca Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang lain. Oh, kalau saya bukan asar, Pak. Yang habis maghrib baca Quran. 40. Kalau saya enggak maghrib, Pak. Yang habis isya kemarin baca Quran. Kok habis 3-4 orang. Ini yang lagi pada males membaca Al-Quran, sudah dikatakan tadi yarjus salamah fidini wa dunya wal akhirah. Al-Qurannya dibaca. Ketika kamu membaca Al-Quran 1 huruf saja, kamu itu sudah mendapatkan 10 pahala. Mendapatkan 10 pahala. Tapi jarang orang yang mau melaksanakan, malah kadang sibuk membaca itu. Jadi diusahakan nih Al-Qur'annya dibaca. Jangan sampai Anda di masa muda, tapi saya nggak bisa, Pak, baca Al-Qur'annya nggak lancar. Saya baca Al-Qur'annya itu nggak lancar, Pak. Bersyukur seharusnya Anda. Karena ketika kamu membaca Al-Quran tidak lancar, di kitab Riyadh itu, kitab Riyadhus Shalihin, ketika kamu membaca Al-Qurannya tidak lancar sampai hari ini, bersyukur. Kenapa, Pak? Kamu mendapatkan 2 pahala. Kalau yang lancar kayak tadi yang waktu qiraah tadi lancar. 1 kamu yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Ustaz bingung, kok alamah benar tuh, Bu? Itu alif lam mim harokatnya fathah semua. Alamah. Setelah itu biasanya terus lanjut, enggak terus. Dalikal kal kitabulan roy lafi. Pahalanya tuh bersyukur kamu yang gak lancar sampai hari ini. Dari mana, Pak, dapat pahalanya? Kok 2. Yang pertama, dia mau membaca Al-Quran. Di mana-mana orang yang gak lancar baca Al-Quran, yang nyeret-nyeret, glosor baca Al-Qurannya, itu mesti malas untuk membaca Al-Quran. Waktu ada hukmin Quran, ada hataman Al-Quran, dijak taman mesti alasan. Terus diajak tadarus, mohon maaf aku hari ini malam ini gak bisa. Dia malah diajak tadarus gak bisa terus, sampai Ramadan habis gak bisa terus. Mesti beralasan. Karena apa? Kesulitan dia dalam membaca Al-Quran tidak lancar. Dia akhirnya malas. Kemudian yang berikutnya apa? Dia dapat pahala dari mau membaca. Yang kedua, kesulitan dia membaca. Kalau orang yang lancar membaca Al-Quran dalam 1 halaman, itu nggak nyampe 5 menit, pasti cepat bacanya, lancar dia. Tapi orang yang tidak lancar membaca Al-Qurannya, dalam 1 lembar bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 20 menit, ditambah dengan keringat yang keluar bercucuran besar-besar, ditambah batuk dadaan.
Al-Qur'annya dibaca. Itu berarti dia mengharapkan selamat di dunia, selamat di akhir. Kata-katanya bagus dengan orang tuanya, dengan temannya, itu tanda-tanda dari orang yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Dan cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua bersehat, panjang umur, bisa beraktivitas, bisa mencari ilmu yang mana mudah-mudahan menjadi masa depan kita menjadi cerah, menjadi orang yang sukses. Ini langsung doa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil alamin wa ni'matin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di sini ya Allah. Dosanya kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami semua, dosanya orang-orang yang telah mendoakan kebaikan kepada kami, dosanya orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dosanya kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami yang hadir di sini bersimpuh memohon meminta kepada Engkau ya Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan barokah, amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma ja'alna wa auladina wa jami' talamidina wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, siswa dan siswi kami jadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami, anak-anak kami dan siswa-siswi kami jadi ahli kesesatan dan kezaliman. Allahumma hasil maqasidana wa sallim umurana waqdi hawaijana wa'fa'ulumana. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan. Hasilkanlah maksud tujuan kami ya Allah. Selamatkanlah urusan kami ya Allah. Jadikanlah bermanfaat ilmu kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa li qadai hajatina wa hajatikum bi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrullah wa fathul qarib wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang telah disampaikan beliau mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, pastinya terdapat banyak sekali kesalahan dan
kepada hadirin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah.